Halo kita harus balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul satu game 5 orang. Lah kok bisa? Ya jadi aku kasih bocorannya ya. Aku partneran sama Fani, terus lawan kita ada Kosa sama Ferry. Nanti setelah game pertama ini terus ganti suaminya Fani yang jadi partnerku. Ya mungkin mungkin mereka rebutan pingin masuk lapangan. Terus ya dibagi dua. Jadi game pertama yang istri main dulu, game kedua suaminya yang main. Mungkin loh ya. Di video kali ini aku juga ingin kasih tips atau masukan mengenai posisi yang ya nggak sepenuhnya benar sih, tapi sebaiknya dilakukan. Supaya nggak terlalu banyak tips, jadi aku batasi cuma 2 aja ya. Yaitu di mana posisi sewaktu kita mau di smash lawan, sama posisi di mana kita harus berdiri ketika partner kita melakukan serve. Teorinya dulu ya, jadi kalau partnermu servis, kamu berdirinya di daerah tengah-tengah garis T, sama perhatikan juga posisi depan belakangnya ya. Jadi kalian itu nggak boleh berdiri di daerah baseline atau deket baseline, nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh ya? Kalian coba aja sendirilah. Kalau terlalu belakang, kalau sama lawan dikasih bola setengah, yaitu tengah-tengahnya pemain depan dan belakang, nanti yang belakang nggak bisa atau telat ngambilnya. Terus kedua, kalau kita mainnya sih nggak janjian ya. Kalau atlet kan janjian. Kalau misalnya pemain depan ternyata service flick itu, terus biasanya kan di smash. Nah, pemain belakang itu untuk maju ke serong ke sampingnya itu biasanya harus cepat. Jadi kalau terlalu belakang pasti bola dari lawan udah sampai lantai dulu, baru kalian raketnya tiba di tempatnya lawannya mes. Ya intinya kalian itu cuman bisa 1 langkah lah atau maksimum 2 langkah untuk mengembalikan bola dari lawan jika partnermu servis. Kalau kalian terlalu belakang kan jadi 3 langkah. Ini aku 2 langkah aja udah nggak nutut. Lalu di mana sih seharusnya kita berdiri di belakangnya yang servis ya? Biasanya kan yang servis itu berdirinya di pojokan garis T itu ya. Pokok peraturannya itu kaki nggak boleh ngenain garis atau nggak boleh nginjek garis. Kalau nginjek itu fault. Banyak pemain-pemain yang di sini nggak ngerti kalau itu fault, jadi nggak perhatian kalau kakinya atau sepatunya nginjek garis putih itu nggak boleh. Nah kayak gini nih kan, garis T itu berada di pojokan, aku servisnya itu yang benar. Atau ya nggak bener sih, ya boleh mau servis di mana aja itu boleh sebenarnya, asal nggak nginjek garis putih. Terus yang jadi persoalan, di mana sih harusnya yang pemain belakang itu berdiri. Jadi harusnya jaraknya itu pemain depan dan belakang itu, kalau kalian ngelurusin raket itu nyampe ke pantatnya pemain depan. Tapi kan tangannya orang beda-beda ya, juga cara megangnya raket juga beda. Terus belum lagi kalau ada yang servis nggak umum. Kayak kemarin itu aku main partner sama Ian. Ian servisnya itu nggak di dekat garis T, tapi di
agak sepertiga dari garis T. Nah kalau kayak gitu ya pemain belakang nggak usah mundur lagi, nanti tetap kan lapangannya nggak tambah panjang toh, jadi tetap aja berdiri di sekitar satu langkah dari garis baseline. Dan kalau servisnya itu terlalu mundur, habis servis langsung maju. Kalau enggak, nanti habis servis, misalnya ya biasanya Ian kalau servisnya itu agak tengah, keluarnya atau servisnya itu melambung atau flick. Dan kalau sama lawan dikasih drop shot cepat, jadi bukan drop shot yang lambat ya, jadi setengah smash gitu, pasti mati nanti, soalnya Ian nggak mau maju. Tapi kalau memang kepingin pakai cara gitu, jadi servisnya agak mundur, kalian habis servis langsung maju. Ya maju dikit aja sampai di garis T situ. Lalu teorinya kalau terima serve itu kan jaga kiri kanan ya harusnya kalau defense. Itu juga posisinya ada di tengah-tengah lapangan. Tapi kalau nanggung banget, jadi bolanya itu sekitar di tengah-tengah lapangannya lawan, kalian harus mundur supaya lebih bisa mengembalikan bola dari lawan, karena tambah panjang larinya kok itu berarti tambah lambat atau tambah pelan. Tapi kalau udah nanggung gitu biasanya lawan nggak selalu nyemes, tapi bisa ngasih net aja. Terus ya karena udah mundur, jadi ya otomatis mati. Tapi memang itu teorinya aja. Kalau di smash beneran kemungkinan bisa mengembalikan kalau mundur. Daripada di smash ke waktu kalian jaga di tengah tapi nanggung, terus di smash keras sama lawan, sulit ngembalikannya, juga kalian kena sakit karena kena kok, kena smash. Terus posisi defense kiri kanan ada di mana? Jadi kalau teorinya ketika bola diangkat ke nggak di tengah-tengahnya lawan ya, tapi kalau di satu sisi itu yang di lurusannya ada yang jaga dan yang di serongnya ada yang jaga. Kalian perhatikan aku kasih emotikonnya nggak di tengah-tengah lapangan yang kanan ya, tapi agak deket ke garis tengah. Soalnya kalau di smash ke tengah dia yang ambil harusnya. Terus misalnya di smash ke kanan di daerah godnya kolom double itu ya, itu masih ada waktu untuk ngambil karena kan tambah panjang larinya kok, jadi tambah lambat, dia bisa ngelangkah lagi ke kanan untuk ngambil. Oke, itu teorinya atau tipsnya dari aku. Sekarang kita lihat prakteknya. Apakah teorinya itu dilakukan dengan baik atau mungkin masih ada yang belum tahu, mungkin Fani belum tahu tentang teorinya itu. Jadi kita amati aja bagaimana jika tidak melakukan apa yang disarankan oleh teori, terus efeknya bagaimana. Ya selain karena ini ya, selain karena faktor skill, kalau teorinya ada tapi skillnya masih kurang, ya tetap aja gagal untuk mengembalikan bola atau gagal untuk poin. Tapi misalnya skillnya udah nggak ada, terus teorinya juga nggak tahu, itu kan tambah negatif hasilnya. Ya menurutku sih gitu. Kecuali kalau benar-benar beruntung. Jadi sebenarnya yang lebih bisa menang itu orang yang apa? Yang pertama yang pinter atau hafal teori, atau kedua yang bejo atau beruntung. Ya yang paling
Yang bisa memenangkan pertandingan biasanya adalah orang yang beruntung. Kemarin lihat Excelsen lawan Ginting dan Excelsen kan menang terus toh. Itu Ginting udah selisih banyak sih. Terus dia beberapa kali nyemes ngenai bibir net. Terus Excelsen nggak bisa apa-apa, poin. Terus sekali lagi dia drive tapi kena bibir net, poin lagi. Ya, itu beruntung tapi nggak 21 kali seperti itu. Kalau 21 kali seperti itu ya Ginting pasti menang. Jadi kesimpulannya kalian nggak bisa ngandalin keberuntungan terus. Walaupun kalian latihan supaya bisa sering ngenai bibir net, tapi kalau beda lapangan juga beda kondisi angin, kondisi ya cuaca mungkin itu bisa mempengaruhi laju shuttlecock juga. Jadi jangan males belajar teori dan dipraktekkan. Jangan cuma lihat teorinya aja terus nggak mau dipraktekkan. Misalnya teorinya dipraktekkan terus gagal melulu ya mungkin aja teori itu bisa salah. Kalian coba cari teori lain yang lebih berguna buat kalian dapetin poin. Oke, ini udah ganti pemain ya. Jadi aku sekarang partner sama suaminya Fani, yaitu Erik. Sekarang kita amati Erik ini apa bergerak sesuai teori atau menepati posisi sesuai teori atau enggak. Dan apakah banyak kesalahan atau dapetin poin atau enggak. Kalau Erik ini kan otodidak orangnya. Dan kalau Fani juga otodidak tapi lebih sering aku bilang-bilangin karena lebih sering partneran sama aku. Ya semoga aku bilangi terus nggak masuk kiri keluar kanan ya. Ketika kosa servis, Ferry berdirinya di mana? Nah, mari kita lihat. Dan ternyata posisinya Ferry di dekat garis baseline, jauh jaraknya sama Kosa. Tapi karena bolanya di lob sama lawan jadi lebih enak. Dekat ngambilnya, tapi kalau langsung disemes belum tentu bisa lari Ferry. Masih kejauhan jaraknya. Erik posisinya udah bener sih, jaga di tengah-tengah lapangan atau dijaga di kamarnya dia. Cuman posisi badannya yang salah. Ini bolanya kan di kiri kita ya, tapi Erik ngadepnya ke kanan. Harusnya badannya Erik menghadap ke arah shuttlecock. Atau paling tidak ya menghadap ke depan lah, jangan menghadap ke luar lapangan. Kita lihat posisi Kosa sewaktu Ferry serve. Ini benar jaraknya itu nggak jauh-jauh dari Ferry. Jadi bola dari lawan bisa segera diambil. Ini Kosa itu kebiasaan nungguin di lurusannya lawan yang mau kasih backhand. Terus aku kasih silang, bingung dia.
Ferry masih menjauh dari Kosa. Erik setiap dikasih servis selalu diangkat. Harusnya banyak opsi lainnya, nggak selalu diangkat. Apalagi ngelihat kalau Ferry itu berada di belakang, kasih aja ke tengah-tengah. Aku sarankan kalian itu kalau main jangan main jadi kebiasaan ya. Jadi kebiasaannya bolanya diangkat terus setiap kali melakukan seperti itu. Tapi lihat lawannya juga posisinya di mana dan dia atau lawannya itu nggak bisa apa, nggak bisa lari atau apa. Jadi kita harus mikir juga. Jangan main ala kadarnya karena kebiasaan kita seperti itu terus main gitu. Terus kalian lihat kalau di smash dalam keadaan bergerak itu biasanya mati. Nah, tapi kalau kita udah statis terus tetap tenang, nggak gopoh atau bahasa Indonesianya itu gugup ya. Jadi kita tetap tenang pasti bisa mengembalikan smash dari lawan. Ini kalian lihat posisinya Erik itu juga kayak Ferry, jadi jaganya di belakang. Jadi sewaktu dikasih bola tengah, bola setengah, nggak bisa lari atau nggak bisa menjangkau. Ini contohnya pengembalian servis di setengah, jadi nggak di lob. Kalau di lob kenaan Ferry, dia langsung nyemes nanti. Ini yang aku maksud bolanya nanggung ya. Nah ini nanggung. Jadi jaganya itu agak belakang kalau mau defense. Ini posisi defense-nya Erik sebenarnya udah bener posisinya ya. Terus badannya juga ngadep ke shuttlecock. Cuman yang salah itu gerakan lengannya. Kalau defense sih sebenarnya lengannya nggak usah banyak-banyak. Tapi lebih banyak pakai pergelangan tangan. Karena gripnya kan pakai grip backhand. Jadi lebih kuat untuk mengangkat bola. Cuman kalau gripnya bukan grip backhand, ya nggak tahu Erik pakai grip apa. Kalau pakai grip forehand, ya harus ditekuk tangannya supaya bisa lurus. Kalau nggak mau nekuk tangan, pakai grip forehand ya akhirnya out. Sekali lagi Erik itu jaganya terlalu belakang. Begitu tahu kalau ada partner service flick langsung lompat ke kamar yang satunya. Itu bukan masalah yang servis nanggung atau enggak ya, karena atlet pun juga
sering melakukan service flick dan sama lawan pasti di smash atau kebanyakan di smash. Jadi ya partnernya yang service harus bisa menerima, harus siap. Defense itu sebenarnya kan nggak sulit. Coba kalau kalian belum bisa backhand atau belum bisa defense ya coba di block aja. Jadi kayak raket kita difungsikan seperti tembok. Jadi cuma di blok aja, tinggal ngatur sudutnya raket bisa ngelewati net atau enggak, terus bisa tipis atau enggak. Oh ya satu lagi tipsnya yang buat partnernya yang servis yang jaga belakang, kalau kalian itu masih belum bisa backhand atau backhandnya masih nanggung 50-50, sebaiknya nggak jaga di tengah tapi jaga agak geser dikit ke posisi atau arahnya backhand kamu. Jadi misalnya aku servis di sini, Erik yang pakai tangan kanan harusnya jaga di sini. Soalnya kalau backhand itu sulitnya nggak bisa keras karena terlalu jauh. Tapi kalau bolanya itu deket sama badan, otomatis bisa lebih keras pukulan backhand kita. Jika sama lawan dikasih yang sisi satunya ya masih bisa ngejar karena kan kaki raketnya Erik kan di kanan, berarti kaki yang lebih dominan lebih kuat di kanan. Dia bisa manfaatin kaki kiri buat dorong, terus kaki kanannya buat dorong juga lompat ke kanan. Jadi cuma satu langkah sebenarnya bisa. Kita lihat defense-nya Erik pakai lengannya itu diayun terlalu besar, terus nanggung. Mendingan posisinya tetap tenang, lengannya itu agak statis ya. Jadi kita main pergelangan tangan itu hasilnya jauh lebih bagus, lebih keras dan lebih berkualitas. Coba angkat tangan kalian terus kita pukulkan ke bawah seperti kayak memukul air ya. Itu kan lebih keras, tapi kalau kita balik dari posisi tangan kita di bawah terus kita angkat ke atas, itu kan rasanya lebih sulit ya. Makanya kita nggak saranin kalau posisi backhand atau defense itu pakai lengan, tapi kalau kita pakai backhand pakai pergelangan tangan itu kan kalian bisa rasakan sendiri hasilnya lebih keras. Walaupun tanpa raket di tangan, kalian coba sekarang gerakan pergelangan ke arah pakai gerakan backhand ya. Itu kan hasilnya lebih keras daripada yang posisi forehand atau mukul ke bawah pakai pergelangan tangan itu kan rasanya kurang mantap ya. Ini Erik terlalu tengah jaganya, apalagi kalau dia ngelopnya itu lurus, harusnya jaga di tengah-tengah persis di kamarnya. Karena yang jaga sisi satunya atau jaga tengah harusnya aku. Ya iki. Ini kayaknya jus ya. Aku pikir udah selesai, ternyata masih belum. Oke guys, sepertinya ini udah terakhir-terakhir. Jadi terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video-video berikutnya. Ini aku minta ulang soalnya tadi Ferry masih jalan-jalan.
Aku bilang belum siap, tapi Ferry nggak terima katanya udah siap. Diulang juga, sama aja. Kalah ya kalah. Oke guys, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah. Mantap bro. Suaranya siapa itu? Victor atau Handi?